Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Mudi Luhur. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul aplikasi toko baju berbasis online yang beranggotakan saya sendiri, Vicky Anugrah Saputra, 1811-5015, Muhammad Mulyadi 1811-5026, dan Jeremy Firando 1811-5014. Bahan penjelasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu analisa masalah, yang kedua proses bisnis berjalan, yang ketiga activity diagram berjalan, yang keempat analisa solusi, dan yang kelima proses bisnis usulan. Aplikasi yang kami gunakan yaitu Asta Community, Figma, dan Microsoft Word serta Microsoft PowerPoint. Yang pertama, analisa masalah. Media informasi yang didapatkan oleh pengunjung adalah melalui brosur dan pamflet ataupun juga rekomendasi dari teman. Hal ini dirasakan kurang menunjang kebutuhan karena mereka tidak bisa setiap saat melakukan pengecekan produk di toko baju. Para konsumen sangat senang dengan barang yang baru, terutama baju kaos yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya model-model baju yang sedang menjadi tren di kalangan anak muda. Selain itu, dikarenakan banyaknya toko baju mengakibatkan konsumen membutuhkan waktu yang lama untuk mencari harga dan produknya sesuai dengan kriteria konsumen. Untuk memecahkan masalah yang terjadi, maka diperlukan suatu sistem yang dapat menangani permasalahan tersebut. Salah satunya yaitu membangun aplikasi toko baju berbasis online, di mana para konsumen bisa melakukan pembelian atau pengecekan produk toko baju terbaru tanpa harus datang langsung ke toko baju. Dengan adanya sistem seperti ini juga bisa mempersingkat waktu dan juga meminimalisir terjadinya interaksi antar masyarakat pada kondisi saat ini. Proses bisnis berjalan. Prosedur pembelian baju di toko baju adalah sebagai berikut. Pertama, konsumen atau pelanggan datang ke toko baju. Pemilik toko menanyakan keperluan baju kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pelanggan menyebutkan kategori baju yang diinginkan oleh pelanggan. Pemilik toko memberitahu tempat kategori baju yang diinginkan oleh pelanggan. Pelanggan mencari baju yang sesuai dengan keinginannya. Jika sesuai, pelanggan akan menanyakan ukuran yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu pemilik toko akan mencari ukuran yang diinginkan pelanggan. Jika tidak ada ukuran yang diinginkan pelanggan berhak mencari jenis baju yang lain yang stoknya masih ada dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika baju yang diinginkan pelanggan tersedia dan sesuai dengan keinginannya, pelanggan akan menanyakan harga baju yang akan dibelinya tersebut. Selanjutnya, pemilik toko memberitahu harga baju yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut. Jika disetujui oleh pelanggan, maka pemilik toko akan menyiapkan baju yang akan dibeli oleh pelanggan. Pelanggan menyiapkan uang yang untuk melakukan pembayaran, dan setelah melakukan pembayaran, pelanggan menerima baju yang telah dibelikan oleh pemilik toko. Selanjutnya, activity diagram berjalan. Yang pertama, pelanggan datang ke toko baju. Lalu pemilik toko menanyakan keperluan baju kepada pelanggan. Lalu pelanggan menyebutkan kategori baju yang diinginkan. Lalu pemilik toko memberitahu tempat kategori baju yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya, pelanggan mencari baju yang sesuai dengan keinginannya. Jika sesuai, pelanggan akan menanyakan ukuran yang diinginkan.
Lalu pemilik toko mencari ukuran yang diinginkan oleh pelanggan. Jika ukuran yang tidak tersedia, maka pemilik toko akan menginformasikan kepada pelanggan baju yang diinginkan tidak tersedia. Jika bajunya tersedia, pemilik toko menanyakan apakah ukuran baju sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu pelanggan memberikan keputusan apakah ukuran yang diinginkan sesuai. Jika tidak sesuai, pelanggan akan mencari baju kembali yang sesuai dan keinginannya dengan ukuran yang pas dengan keinginannya. Jika sesuai, lalu pemilik toko menginformasikan harga baju yang diinginkan oleh pelanggan. Selanjutnya pelanggan akan menyiapkan pembayaran kepada pemilik toko. Untuk pemilik toko akan menerima pembayaran dan menyerahkan baju yang telah dibayar oleh pelanggan. Selanjutnya analisa solusi. Dengan membuat rancangan aplikasi toko baju secara online dengan tujuan mempermudah atau mempersingkat waktu pelanggan. Yang kedua, melakukan pembelian baju tanpa harus datang langsung ke toko baju dan mempersingkat waktu atau jarak tempuh. Kita bisa melakukan pembelian baju dimanapun dan bisa kapan saja. Sistem online ini juga bisa diakses dari manapun melalui smartphone Android ataupun media lainnya. Dalam pemesanannya pun sangat mudah dan pelanggan tidak menunggu lama karena sudah tertera gambar dan harga sehingga memudahkan pelanggan untuk melihat produk. Lalu pembayarannya bisa dilakukan dengan ATM atau transfer melalui m-banking. Selanjutnya proses bisnis usulan. Berdasarkan hasil analisis sistem usulan terdapat beberapa prosedur yang diperlukan oleh pelanggan dan konsumen dalam menggunakan aplikasi yang dirancang. Yang pertama, proses bisnis untuk pemilik toko antara lain yaitu mengunduh dan memasang aplikasi. Yang kedua, pemilik toko membuka aplikasi, lalu selanjutnya menampilkan halaman login. Lalu pemilik toko bisa melakukan login sebagai admin. Setelah berhasil login, pemilik toko bisa menambahkan jenis-jenis baju yang akan dijual secara online. Pemilik toko juga bisa mengupdate informasi baju baru yang akan dijual. Untuk melakukan logout saat aplikasi telah selesai digunakan, maka sistem akan otomatis menampilkan halaman login. Selanjutnya proses bisnis untuk pelanggan. Pertama, pelanggan mengunduh dan memasang aplikasi toko baju online pada perangkat smartphone masing-masing pelanggan. Yang kedua, pelanggan membuka aplikasi dan melakukan pendaftaran akun. Pelanggan mengisi data yang dibutuhkan untuk login ke aplikasi, antara lain yaitu nomor handphone untuk verifikasi, alamat email pelanggan, nama lengkap, dan password. Setelah selesai melakukan pendaftaran akun, pelanggan otomatis masuk ke halaman utama aplikasi. Saat di menu halaman utama aplikasi, pelanggan bisa memilih kategori baju yang diinginkan, serta memilih harga dan memilih ukuran yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah aplikasi digunakan, pelanggan wajib melogout aplikasi agar data pelanggan tidak hilang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelum melanjutkan penjelasan dari teman saya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Mulyadi, NIM 18115026. Bahan penjelasan saya activity, diagram usulan, dan use case diagram dan deskripsi use case. Nah, langsung saja masuk ke penjelasan. Yang pertama, activity diagram usulan. Pertama-tama, pelanggan mengunduh aplikasi, kemudian membuka aplikasi dan mendaftarkan akun.
Kemudian aplikasi menampilkan halaman daftar akun. Kemudian si pelanggan memasukkan informasi data. Kemudian si aplikasi menampilkan halaman login. Kemudian si pelanggan melakukan login. Terus aplikasi menampilkan halaman utama. Pelanggan mengklik halaman jenis baju. Kemudian si pelanggan mencari jenis baju yang dibeli dan mengklik pilihan baju yang diinginkan. Kemudian aplikasi menampilkan halaman pesanan. Kemudian pelanggan memasukkan baju ke keranjang dan mengklik tombol pesan. Kemudian aplikasi menampilkan halaman pembayaran. Kemudian pelanggan memilih metode pembayaran. Kemudian aplikasi proses pembayaran. Nah, admin toko menerima hasil konfirmasi pembayaran. Kemudian aplikasi menampilkan notifikasi pembayaran berhasil. Kemudian si admin toko mengirim pesanan. Kemudian aplikasi menampilkan halaman mengirim pesanan. Kemudian si pelanggan mendapatkan notifikasi pengiriman pesanan dan selesai. Nah, selanjutnya use case diagram. Nah, di sini use case pelanggan. Si pelanggan mendaftarkan akun. Kemudian pelanggan melihat halaman utama lalu menginclude ke melakukan login. Nah, kemudian pelanggan melihat jenis baju dan celana lalu include melakukan login. Nah, kemudian pelanggan melihat halaman pesan. Di extend melakukan pembayaran dan include melakukan login. Kemudian pelanggan melakukan logout. Lalu di include melakukan login. Nah, untuk use case admin, si admin mengkonfirmasi data pelanggan, lalu include ke login. Kemudian admin mengecek pembayaran, include login. Admin melakukan logout, lalu menginclude ke login. Nah, di sini selanjutnya deskripsi use case diagram. Deskripsi use case melakukan login. Melakukan login. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk masuk ke aplikasi toko baju online. Nah, untuk aktor utama yaitu adalah pelanggan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include tidak ada. Use case yang di-extend tidak ada. Nah, untuk kondisi awal, sistem menampilkan halaman login aplikasi toko baju online. Dan kondisi akhir, sistem menampilkan halaman utama aplikasi toko baju online. Untuk pemicu, pelanggan membuka aplikasi toko baju online. Skenario normal, pelanggan membuka aplikasi. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman login. Kemudian pelanggan mengisi username dan password. Dan pelanggan menekan tombol sign-in. Nah, reaksi sistemnya cek status login. Terus tampilkan halaman utama aplikasi toko baju online jika status login berhasil. Nah, untuk skenario alternatifnya, si pelanggan membuka aplikasi, kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman login. Kemudian pelanggan mengisi username dan password. Kemudian pelanggan menekan tombol sign-in. Terus reaksi sistemnya cek status login. Kemudian menampilkan informasi status login gagal. Memperbarui isian untuk login. Kemudian si pelanggan menekan tombol sign-in. Nah, untuk reaksi sistemnya cek status login. Kemudian tampilan halaman utama aplikasi toko baju online jika status login berhasil. Nah, kemudian deskripsi use case mendaftarkan akun. Nama use case, daftarkan akun. Nah, deskripsi use case-nya digunakan konsumen untuk mendaftarkan akun untuk login ke aplikasi toko baju online. Nah, untuk aktor utama, pelanggan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include tidak ada. Use case yang di-extend tidak ada. Untuk kondisi awal, sistem menampilkan halaman daftar akun aplikasi toko baju online. Nah, untuk kondisi akhir, sistem menampilkan informasi akun berhasil didaftarkan. Pemicu, konsumen membuka aplikasi toko baju online dan menekan tombol daftar. Untuk skenario normalnya, si pelanggan membuka aplikasi dan menekan tombol daftar. Kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman daftar.
Kemudian si pelanggan mengisi informasi untuk mendaftarkan akun. Kemudian pelanggan menekan tombol simpan. Kemudian reaksi sistemnya cek status pendaftaran. Kemudian tampilan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftar berhasil. Nah, untuk skenario alternatifnya, membuka aplikasi dan menekan tombol daftar. Kemudian, reaksi sistemnya sendiri menampilkan halaman daftar. Kemudian, si pelanggan mengisi informasi untuk mendaftarkan akun, menekan tombol daftar. Kemudian, reaksi sistemnya cek status pendaftaran. Tampilan informasi akun gagal. Didaftarkan jika pendaftaran gagal. Nah, untuk si pelanggan memperbarui isian untuk mendaftarkan akun. Kemudian, menekan tombol daftar. Kemudian reaksi sistemnya cek status pendaftaran. Tampilan informasi akun berhasil didaftarkan jika pendaftaran berhasil. Nah, kemudian ketiga, deskripsi use case halaman utama. Nah, yang pertama-tama, nama use case melihat halaman utama. Deskripsi use case-nya digunakan pelanggan untuk melihat tampilan halaman utama. Aktor utama si pelanggan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include yaitu melakukan login. Use case yang di-extend menanam bahkan jenis baju. Use case yang di-extendnya menambahkan jenis baju dan celana ke keranjang belanja. Nah, untuk kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama aplikasi pemesanan toko baju online. Dan kondisi akhirnya, sistem menampilkan halaman utama aplikasi toko baju online. Pemicunya, pelanggan menekan tombol login. Skenario normalnya, pelanggan membuka halaman utama aplikasi. Kemudian reaksi sistemnya menampilkan halaman toko baju. Pelanggan menentukan jumlah pesanan. Kemudian menekan tombol pesan. Dan reaksi sistemnya mengecek stok suku cadang baju. Kemudian menyimpan suku cadang baju yang ditambahkan ke keranjang belanja jika stok suku cadang baju mencukupi. Nah, untuk skenario alternatifnya, si pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan lihat suku cadang baju. Kemudian reaksi sistemnya membaca data suku cadang, kemudian menampilkan halaman suku cadang baju. Kemudian si pelanggan menentukan jumlah pesan, kemudian menekan tombol pesan. Kemudian reaksi sistemnya mengecek stok suku cadang baju dan menampilkan informasi suku cadang gagal ditambahkan ke keranjang jika stok suku cadang tidak mencukupi. Kemudian memperbaharui pesanan suku cadang. Kemudian menekan tombol pesan. Nah, kemudian reaksi sistemnya mengecek stok suku cadang, kemudian menyimpan suku cadang yang ditambahkan ke keranjang belanja jika stok suku cadang mencukupi. Nah, untuk keempat, yaitu deskripsi use case jenis baju. Nama use case melihat jenis baju. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat jenis baju dan celana. Aktor utama si pelanggan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login. Use case yang di-extend menambahkan jenis baju dan celana ke keranjang belanja. Kondisi awal, sistem menampilkan jenis baju dan dalam aplikasi pemesanan toko baju online. Kondisi akhir, sistem menampilkan informasi jenis baju dalam aplikasi toko baju online. Pemicu, pelanggan menekan tombol login. Skenario normal, pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan jenis baju. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman jenis baju. Kemudian si pelanggan menentukan jenis baju. Menekan tombol pesan. Kemudian menampilkan list jenis baju. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman pesan. Nah, untuk skenario alternatif, pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan lihat jenis baju. Kemudian reaksi sistem menampilkan jenis baju. Kemudian si pelanggan menentukan jumlah pesanan. Kemudian menekan tombol pesan. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman pesan. Nah, untuk yang kelima, di sini deskripsi use case halaman pesan. Nama use case melihat halaman pesan. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat jenis halaman pesan. Kemudian aktor utama pelanggan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login. Use case yang di-extend melakukan pembayaran. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman pemesanan. Nah, yang kelima, deskripsi use case halaman pesan. Nama use case melihat halaman pesan, dan deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat jenis halaman pesan. Aktor utama yaitu pelanggan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login. Use case yang di-extend melakukan pembayaran. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman pemesanan dalam aplikasi toko baju online. Kondisi akhir, sistem menyatakan bahwa pelanggan sudah melakukan pemesanan baju. Pemicu, pelanggan membuka halaman utama dan menekan tombol pemesanan.
Skenario normal, pelanggan membuka halaman aplikasi dan menekan pesan. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman pesan. Kemudian pelanggan menentukan jenis baju, menekan tombol pesan. Pelanggan menentukan jenis baju, kemudian reaksi sistem menampilkan pilihan yang sudah ditentukan dan total biaya yang harus dibayar. Kemudian menekan tombol pesan si pelanggan. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman pembayaran. Skenario alternatif, si pelanggan membuka halaman utama aplikasi dan menekan jenis baju. Kemudian menampilkan halaman pesan. Kemudian menampilkan halaman suku cadang baju. Kemudian si pelanggan menentukan jumlah pesanan. Kemudian reaksi sistemnya menampilkan pilihan yang sudah ditentukan dan total biaya yang harus dibayar. Kemudian si pelanggan menekan tombol pesan. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman pembayaran. Nah, untuk yang keenam, yaitu deskripsi use case halaman pembayaran. Nama use case melihat halaman pembayaran. Deskripsi use case digunakan pelanggan untuk melihat halaman pembayaran. Aktor utama, pelanggan. Aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-include melakukan login. Use case yang di-extend melakukan pembayaran. Untuk kondisi awal, sistem menampilkan halaman pembayaran. Dan kondisi akhir, sistem menyatakan bahwa pelanggan sudah melakukan pembayaran. Pemicu, pelanggan membuka halaman utama dan menekan riwayat pemesanan. Skenario normal, pelanggan membuka halaman aplikasi dan menekan riwayat pembayaran. Nah, reaksi sistemnya menampilkan riwayat pembayaran. Kemudian, si pelanggan mengecek list riwayat. Kemudian, menekan tombol kembali. Reaksi sistem menampilkan halaman utama. Nah, untuk skenario alternatif, si pelanggan membuka halaman aplikasi dan menekan riwayat pembayaran. Kemudian reaksi sistem menampilkan halaman pesan. Kemudian si pelanggan mengecek list riwayat. Kemudian menekan tombol kembali dan reaksi sistem menampilkan halaman pembayaran. Kemudian si pelanggan menekan tombol bayar. Kemudian reaksi sistemnya menyatakan bahwa pembayaran berhasil. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, nama saya Jamil Firando, NIM 1811-5014. Bahan yang saya akan jelaskan adalah rancangan layar, class diagram, dan sequence diagram. Pertama, kita akan ke rancangan layar. Ini merupakan tampilan login dari sebuah aplikasi. Jika belum punya akun, maka klik di sini, sign up. Lalu akan muncul tampilan sign up di sini dan mengisi informasi yang dibutuhkan seperti email, nama, nomor handphone, alamat, dan password. Lalu klik sign up, lalu kembali lagi ke menu login. Lalu jika berhasil membuat akun, maka akan muncul halaman utama dari aplikasi tersebut. Ini merupakan sebuah tampilan pesanan dari produk aplikasi tersebut. Jika yang tertarik beli, klik di sini. Dan jika ingin membelinya nanti, maka masukkan ke keranjang saja. Dan chat di sini berguna untuk berkomunikasi dengan penjual dari produk tersebut. Lalu ini merupakan tampilan dari sebuah keranjang pemesanan. Lalu ini merupakan pemesanan dari sebuah produk. Ini sebuah rincian dari sebuah produk yang telah dipilih. Lalu di sini ada alamat dari pembeli, yaitu contohnya Excel Wiranto ini. Di sini juga ada jasa pengiriman. Jika ingin mengganti, klik di sini saja. Dan ini merupakan total dari pembelian produk dan jasa pengiriman. Dan di sini merupakan metode pembayaran. Jika ingin mengganti metode pembayaran, klik saja di sini. Jika sudah yakin dengan ingin membeli produk ini, maka klik saja place order. Lalu jika berhasil membeli, maka tampilan ini akan muncul. Jika tertarik ingin
belanja lagi, maka klik saja. Lalu jika ingin melihat keranjang, klik saja di sini. Lalu ini merupakan tampilan proses produk yang sudah dibeli tadi. Ini sebuah estimasi waktu yang barang tersebut akan sampai ke pemiliknya. Lalu jika ingin mengganti pemesanan bisa klik di sini atau mengagalkan pesanan. Lalu order place di sini artinya pemesanan sedang dikonfirmasi dengan penjual. Lalu di sini penjual akan memproses pesanan tersebut. Lalu di sini order complete artinya pemesanan sudah sampai di penggunanya atau pembelinya. Lalu di sini merupakan tampilan pencarian. Lalu di sini merupakan tampilan akun dari sebuah aplikasi tersebut. Oke, lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang class diagram. Sebuah di sini class diagram login, pelanggan, pesanan, jenis baju dan celana, juga pembayaran. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sequence diagram, yaitu sequence diagram login. Pengguna membuka aplikasi tersebut, lalu akan muncul tampilan login, akan memasukkan sebuah email dan password jika sudah mempunyai akun. Lalu jika belum mempunyai, maka klik saja sign up atau daftar tadi. Lalu mengisi informasi yang dibutuhkan. Lalu jika sudah, maka ini merupakan sebuah diagram halaman utamanya. Sebuah halaman utama seperti baju dan celana tadi. Lalu ini sebuah diagram tentang pemesanan. Jika tertarik dengan produk tersebut, maka klik beli sekarang. Lalu akan muncul tampilan berupa rincian dari sebuah produk tersebut dan jasa pengiriman dan juga metode pembayaran tersebut. Lalu jika tertarik, maka akan membeli barang tersebut. Sekian dari saya, itulah penjelasan saya. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa.